Jika ada orang mencariku mendekat, paling motifnya ingin meminta kepadaku, jangan khawatir, aku dekat, tidak usah dicari, dan aku langsung akan memberikan jawaban bukan harapan. Tidak ada PHP dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Masuk sini. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab setiap doa yang disampaikan oleh hambaku kepadaku. Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, ujibu. Dalam bahasa Inggris dia punya 3 arti, present, continuous, dan future. Present, sekarang kau berdoa, aku kabulkan. Continuous, kapanpun kau berdoa terus, aku kabulkan. Future, nanti kau berdoa, aku kabulkan. Jadi sifat doa itu tidak ada yang tidak dijawab. Sifat doa itu ketika diminta, itu akan dikabulkan. Jadi kalau ada orang berdoa tidak dikabul, mesti bertanya pada dirinya, antum apa yang dikerjakan? Sampai-sampai doa tidak terkabul. Karena kaidah doa itu kalau meminta diberikan. Kalau bukan sekarang, besok. Kalau nggak cocok dunia, diberikan saat di akhirat. Kalau bukan yang ini, diganti dengan yang terbaik. Kalau nggak siap sekarang, nanti diberikan saat siap. Anda punya anak, usia anak 5 tahun, minta diberikan mobil. Bukan mobil-mobilan, mobil. Anda mampu, diberikan nggak? Tidak. Saat usia dia 25 tahun, 35 tahun, baru Anda berikan. Demikian Anda memohon kepada Allah, minta sesuatu. Karena Anda belum siap menerima, nanti saat siap Allah berikan, dikabul. Anak Anda sakit, kata dokter jangan makan apel, makan jeruk yang bagus. Dia minta apel, mama, apel, Anda berikan jeruk. Mah, kok jeruk sih? Ini jeruk rasa apel. Anda kasih misalnya. Itu yang paling bagus. Sama Anda minta kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan saya masuk ITB. Minta. Begitu Anda mau masuk, daftar nggak lulus di ITB, keterima di IAIN. Ya kan? Masuk, boleh jadi itu yang terbaik karena di masa depan Allah tahu apa yang Anda akan lakukan nanti. Anda cuma tahu sekarang. Jadi sifat doa pentingnya begitu diminta pasti dijawab nih. Pertanyaannya adalah ada 2. Kalau ada doa tidak terjawab, apa yang salah? Itu simpan dulu, bahasan yang lain. Yang kita butuhkan sekarang, ini yang saya janjikan. Bagaimana caranya mempercepat doa itu dijawab? Saat minta, seketika dikabulkan. Nah, teorinya lanjutkan ayatnya. Falyastajibuli. Ini poinnya. Kalau ingin cepat dijawab, maka cepat juga jawab seruan saya. Adil kan? Adil ya? Bukankah doa itu seruan? Ya Allah, saya mohon. Saya minta. Anda menyuruh Allah. Oh, kamu ingin cepat dikabulkan? Maka kalau ingin cepat dikabulkan, cepat pula jawab seruan saya. Baik, saya ingin tanyakan kepada Anda. Seruan Allah yang paling sering disampaikan kepada kita, apa namanya? Adzan itu pemanggil apa? Di saat Anda mau sholat, sebetulnya Allah nggak butuh sholatnya. Nggak butuh. Anda semua tidak sujud, tidak ruku kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ternyata yang butuh kita. Karena saat Allah meminta kita sholat, sesungguhnya ingin mengabulkan doa kita. Ini poinnya. Makanya ketika Anda bertanya saat adzan berkumandang, hayya 'alas shalah. Anda tanyakan, ya Allah kenapa mesti sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alal falah. Ayo bahagia, karena saat ini akan tiba waktu kamu dikabulkan doanya. Saat ini akan tiba waktu segala kesulitan itu dibebaskan. Makanya para ulama fikih menyebut as-sholatu fil loghati hiya du'a. Sholat itu secara bahasa dipahami dengan doa. Karena semua bacaan dari sholat isinya adalah doa. Makanya kalau orang sholatnya benar, itu ringan hidupnya. Antara jeda waktu ke waktu yang lain, selesai urusan kehidupannya. Nanti zuhur nih, udah selesai. Mau ke asar. Pasti aja ada orang punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan. Gak ada. Tuh, kelihatannya tenang. Padahal mungkin masalahnya luar biasa. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Karena persamaan Al-Qurannya, walanabluwannakum bisyai'. Setiap orang hidup, itu pasti bersanding dengan ujian. Persoalan. Walanabluwannakum bisyai'. Quran surah kedua ayat 155. Setiap orang yang hidup pasti akan diuji dengan persoalan, masalah. Masalah ini diujikan bukan ingin membuat kehidupan bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab kalau tidak mengalami ujian, kualitas tidak akan meningkat. Bukankah anak SD masuk SMP diuji dulu? Kenapa diuji? Supaya kadar ilmunya diketahui layak dia masuk SMP. SMP ke SMA diuji. Kenapa diuji? Supaya diketahui kadar ilmunya sudah naik ke level SMA. Demikian Anda diberikan ujian, bukan Allah ingin membebankan kehidupan, tapi ingin memberikan peningkatan dalam kualitas hidup. Makanya setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah sama dengan tidak ingin hidup.
Tuh, saya tanya pada Anda. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Nah, bagus. Siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Anda ini maunya apa? Sudah 1 jam saya ceramah. Masya Allah. Jadi saat kita dipanggil sholat, sholat itu bisa mengentaskan persoalan kehidupan. Tapi ada cara orang sholat lebih cepat dijawab. Pak Ibu, jangankan yang biasa, yang mustahil dijawab.